Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah. Ikan gabus, ikan sepat. Tuh kan. Ada pantun mah langsung cakep. Emang cakep yang di depan. Shadaqallahul azim wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Wa sadaqa rasuluhun nabiyuna karim wa nahnu insyaallah ta'ala minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam keberapa ini? Malam ke-7 apa malam ke-8? Wah, 7 apa 8 ini? Kata orang Muhammadiyah malam ke-8, malam ke-7 ya. Berarti berapa hari lagi kita saum? Masih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah salat isya dengan berjamaah dan akan kita langsungkan pelaksanaan salat tarawih dengan berjamaah pula. Mudah-mudahan saum kita yang sudah kita laksanakan di siang hari tadi, juga semua amal-amal yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, mohon izin tadi sudah disampaikan oleh Rotibul Auqat MC Kultum katanya oleh Ustadz Sutisna. Kultum itu kan kepanjangan dari singkatan dari kuliah 7 menit. Jadi kalau sudah lewat 7 menit mohon dikasih kartu atau peringatan. Mukadimah aja udah 3 menit, lumayan 4 menit lagi. Saya senang kalau dikasih waktu sebentar itu. Tema yang diberikan oleh panitia adalah tadi kalau nggak salah giat-giat istiqomah dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Kita ketahui dulu apa itu istiqomah. Apa istiqomah, Pak? Konsisten. Apa, Bu? Selain konsisten apa, Bu? Apa? Panceg. Oh, ajeg. Istiqomah. Jadi ada sakinah kalau kata orang Sunda itu.
Sakinah itu sare jeung aki-aki ngeunah. Kal ada tumak ninah, tumpak nini ngeunah. Ada juga istiqomah. Jangan lupa istri yang di rumah. Baik, istiqomah itu akar katanya dari kata qawama. Qawama kata para ulama ada yang mengartikan berdiri panceg anceg. Ada yang mengatakan qawama itu lurus. Maka istiqomah bisa kita artikan continue, konsisten. Nah, yang dibahas malam ini di waktu yang singkat ini adalah giat-giat menjaga agar istiqomah dalam menjaga ibadah sehari-hari. Apa ibadah yang dilakukan terutama di Ramadan selain puasa? Salat, apalagi? Baca Al-Quran, apalagi? Infak, sedekah, dan banyak lagi. Itu semua adalah amal ibadah. Bagaimana supaya giroh kita, semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, baik yang mahdhoh ataupun yang ghair mahdhoh, tetap istiqomah. Kan itu yang diberikan yang menjadi pertanyaan dan supaya menjadi ilmu bagi kita. Istiqomah ini adalah perbuatan atau amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang dicintai oleh Allah. Ya Rasulullah, amal apa atau perbuatan apa yang dicintai oleh Allah? Kata Rasul, salat tepat pada waktunya, kemudian beramal wa in qala, walaupun sedikit, adwa muha, tapi continue. Jadi beramal yang continue walaupun sedikit. Contoh, kita baca Quran terutama di Ramadan ini, pengennya kan khatam, bahkan khatamnya bukan cuma sekali, pengennya berkali-kali, betul apa enggak? Betul, pengennya kan seperti itu. Nah, minimal sekali Allah khatam. Bagaimana khatam sekali? Oh, berarti satu hari adalah 1 juz. Kalau buat saya 1 juz kan bacaannya masih terbata-bata. 1 ain aja bisa 15 menit saya baca. Apalagi kalau bacanya, ingat kata Ustadz Sutisna setiap malam Kamis, harus panjang pendeknya, makhraj hurufnya, sifatul hurufnya. Enggak ditabrak aja masih lama, apalagi pakai tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah masih lancar. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 masih lancar karena sering ikut tahlilan sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kesananya mulai innalladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun, masih lancar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun, masih lancar walaupun ditabrak-tabrak bacanya. Makin sana, makin capek, makin pegel, mata mulai burem gitu kan, pengen 1 juz, baru 5 menit, baru 1 lembar, 1 halaman udah ngantuk-ngantuk. Kalau begitu berarti nggak sampai 30 juz 1 bulan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hafal, bisa membaca Al-Quran hatam 30 juz? Yaitu harus istiqomah membacanya. Caranya seperti apa? Ya, caranya kalau 1 juz itu 9 sampai 10 lembar, berarti 5 waktu, 5 kali sholat, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, dan subuh. Ba'da sholat 2 lembar, 2 halaman dibaca, maka 1 hari, 1 malam 1 juz. Subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, maghrib 2 halaman, isya 2 halaman. 2 halaman kali 5 kali 10 halaman, maka 1 juz yang dibaca.
Kalau 1 juz sekali baca itu rasanya ngantuk-ngantuk, susah. Tadi saya katakan 1 ain aja bisa 5 menit sampai 10 menit. Bagaimana kalau 1 juz? Nah, Ustadz itu yang susah. Pengen 1 hari 1 juz dengan metode seperti itu. Maka ibu bapak rahimakumullah, kembali kepada istiqomah itu, dan bagaimana supaya kita bisa giat dalam menjaga istiqomah untuk ibadah dalam sehari kita. Yang pertama, kata para ulama, harus ingat niatnya. Apa Bu? Niat. Kalau enggak niat, puasa nih, puasa siang hari kita nahan haus, nahan dahaga, nahan lapar dan lain sebagainya. Bahkan ketika nafsu memuncak, seorang suami atau istri nahan untuk jangan sampai berhubungan suami istri. Kenapa? Karena udah niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Udah niat. Walaupun lihat potongan istri itu, potongannya kalau diibaratkan mobil itu, bojok saya itu kayak BMW, apalagi kalau lagi masak pakai daster gitu. Tahu BMW apa? Bahenol, montok, wow. Padahal cengkring. Malam lagi puasa, lagi lapar, lihat istri itu, wah bahenol, montok, wow. Nafsu memuncak, ditahan itu. Kenapa? Karena udah niat mau puasa. Jadi biar istiqomah itu yang pertama adalah niatnya. Niatnya innamal a'malu binniyat. Tuh hadisnya sudah hafal. Semua amal perbuatan itu kembali kepada niat yang pertama. Salat niat, puasa niat, zakat niat. Istiqomah juga harus niat. Yang kedua, harus merenungi makna 2 kalimat syahadat, kata para ulama, biar istiqomahnya terjaga. Dalam kalimat syahadat itu, kalimatain syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya dalam ucapan, tapi aku bersaksi itu harus dalam perbuatan pula. Bukan zahir saja, akan tetapi batinnya pun juga harus bersyahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka insya Allah setiap individu ketika dia menyadari 2 kalimat syahadat yang biasa ia baca ketika sholat, atau bahkan seharusnya syahadat itu bukan hanya dalam sholat saja, di luar sholat pun juga harus kita dawamkan 2 kalimat syahadat. Maka insya Allah ibadah sehari-hari itu akan bisa continue. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya yang wajib dan yang sunnahnya, akan tetapi yang lain-lainnya pun juga akan dijaga. Kata mahasiswa, pernah ada yang nanya, Ustadz bagaimana saya pengen continue ibadah itu tiap hari bisa saya lakukan, tapi saya kan sibuk tugas-tugas kuliah. Mas, ibadah itu bukan hanya baca Quran, ibadah itu bukan hanya sholat. Sekarang baca Quran hari ini bisa baca, besok enggak, ya mungkin karena kesibukan. Tapi ingat, mencari ilmu adalah hukumnya juga bernilai ibadah. Bapak kerja untuk menafkahi anak istri di rumah, itu juga ibadah. Tapi ingat niatnya dari awal. Saya kerja biar anak saya bisa makan, biar dia bisa ngaji. Kalau ngajinya lapar, dia nggak bakal bisa khusyuk ngajinya. Kalau perutnya lapar, sholatnya pun juga akan terganggu. Saya kerja biar anak saya punya pakai, biar istri saya punya pakai. Kalau dia punya pakai, kan dia bisa menutupi aurat. Kan sholat juga butuh pakaian. Niat. Tapi kalau niatnya saya kerja biar anak saya punya pakaian baju yang kayak artis-artis, you can see lekmong itu, yang lekmongnya ketinggal, kelihatan keleknya. Jangan seperti itu, ini niatnya udah jelek. Nah, jadi niat yang kedua memaknai, mendalami arti 2 kalimat syahadat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat sikap Nabi Muhammad
gimana bertutur kata Nabi Muhammad dengan keluarganya, dengan para sahabatnya, dengan para pengikut-pengikutnya, bagaimana bersikap berakhlak Nabi Muhammad kepada orang tua, kepada anak kecil, dilihat, maka insya Allah setiap hari akan bernilai ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang ketiga adalah doa. Berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai mampu untuk melakukan atau beribadah itu secara istiqomah tiap harinya. Apa sih yang tidak membutuhkan doa? Orang itu kalau tidak mau berdoa sombong. Ya. Usaha tanpa berdoa sombong. Semua kita ini butuh doa. Bahkan senjata seorang mukmin itu adalah doa. Berdoa kepada Allah. Kan dalam Al-Quran banyak ayatnya. Ini insya Allah ibu bapak rahimakumullah, dalam ayat ini ibu bapak juga paham dan hafal doa tentang minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam ibadah sehari-hari. Doanya surah Ali Imran ayat 7 apa ayat 8 saya lupa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati kami atau condongkan hati kami kepada perbuatan yang sesat. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmatan, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau pemberi karunia. Doa yang lainnya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, afrigh alaina sabra, karuniakan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Wa tsabbit aqdamana, tetapkanlah keteguhan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah pertolongan kepada kami terhadap kejahatan-kejahatan orang-orang kafir. Itulah banyak doa-doa minta kepada Allah agar kita diberikan istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Jadi agar kita bisa istiqamah dalam ibadah sehari-hari, yang ketiga adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini mohon maaf minta bonus sedikit ya. Udah kultum tadi kuliah 7 menit masalahnya. Ada satu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi kepada sahabatnya, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa bu? Abdullah bin Ummi Maktum. Apa yang terkenal, yang kita kenal, yang kita ingat tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum? Abdullah bin Ummi Maktum ini, kalau Bilal kan terkenal dengan kulit yang hitam, Abdullah bin Ummi Maktum ini terkenal dengan mata yang tidak bisa melihat, alias buta sejak lahir. Bangsa Quraisy. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum minta keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak bisa melihat, dan pada saat itu umat Muslim lagi ada dalam keadaan tertindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Abdullah bin Ummi Maktum menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku mohon izin
agar aku bisa melaksanakan sholat di rumah saja. Karena tidak ada yang menuntun aku dari rumah ke masjid. Karena apa? Saat itu umat muslim lagi dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau ada orang beribadah, orang dakwah itu ditakut-takuti, dicaci maki, diharit dan sebagainya orang-orang kafir Quraisy. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum bukan takut, tapi memang nggak ada yang nuntun dari rumah ke masjid. Karena nggak ngelihat. Kata Rasulullah, apakah kamu dengar adzan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, dengar ya Rasulullah. Kalau begitu tidak ada keringanan bagimu. Tidak bisa melihat, datang kepada Rasulullah agar diberikan izin supaya melaksanakan sholat di rumahnya. Tapi kata Rasulullah, dengar adzan enggak? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu tidak ada keringanan bagimu. Kira-kira ini. Nah, kita ya datang ke Ustadz, mohon maaf, saya sekarang sholatnya mau di rumah saja, nggak ke masjid. Kenapa? Jauh Pak. Dengar adzan enggak? Dengar sih. Nah, nggak ada keringanan bagimu. Bah, dicaci maki itu ustadznya. Ustadz nggak ada hati kali ya. Yang terjadi kepada Abdullah bin Ummi Maktum itu ketika Rasulullah mengatakan tidak ada keringanan bagimu, maka Abdullah bin Ummi Maktum makin meningkat semangatnya untuk senantiasa iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ke masjid walaupun jauh dan matanya tidak bisa melihat. Zuhurnya ke masjid, asarnya ke masjid, maghribnya ke masjid, isyanya ke masjid, pas subuh. Gelap, tidak ada yang nuntun ya ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum tetap jalan ke masjid. Di tengah perjalanan jatuh, terpeleset sampai luka yang dalam wajahnya itu, di area wajahnya itu mengeluarkan darah. Abdullah bin Ummi Maktum bangun, kemudian mengusap darahnya. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Nih, kalau jamaah di sini kira-kira kalau di tengah perjalanan jatuh terpleset, lanjut ke masjid apa pulang? Ini nih. Jujur banget nih, nggak apa-apa ya, bulan puasa memang harus jujur ya. Pulang, kata ibunya, Pak kok balik lagi? Pleset tadi. Berdarah enggak? Abdullah bin Ummi Maktum udah magang ngelihat, malam gelap lagi gitu. Berdarah wajahnya, tapi apa yang dilakukan Abdullah bin Ummi Maktum tetap jalan ke masjid. Sampai di masjid, pulang lagi ke rumahnya. Keesokan harinya tiba-tiba ada seseorang nyamperin ke Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau bahasa kita mungkin Mas atau Kang, Bang, atau ayo ke masjid gak? Ke masjid. Ayo saya tuntun ke masjid. Pas beres di masjid, kegiatan di masjid, ibadah di masjid, ditungguin tuh. Dipulang tuntun lagi ke rumah. Itu tiap hari seperti itu. Sampai beberapa hari. Abdullah bin Ummi Maktum heran. Siapa ini orang yang baik banget? Sampai rela antar jemput saya dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Nanyalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kang Akang teh, siapa? Apa jawabnya? Hai Abdullah bin Ummi Maktum, jangan mau tahu siapa saya dan jangan mendoakan saya. Nah, kok kenapa? Jawab orang itu adalah, saya ini adalah iblis. Abdullah bin Ummi Maktum kaget, bukan takut. Ada yang nuntun bapak tiap hari ke masjid. Habis ke masjid ke rumah lagi, ditanya akang teh saha? Saya iblis. Wah, pingsan kan? Bisa-bisa nggak ke masjid lagi. Abdullah bin Ummi Maktum kagetnya bukan kaget karena takut, tapi kok heran, iblis itu kok bisa seperti itu, nganter hamba Allah untuk beribadah, menjaga hamba Allah untuk beribadah. Apa jawab iblis? Hei Abdullah bin Ummi Maktum, ingat gak waktu kamu jatuh? Ya, emang kenapa? Ketika kamu jatuh, saya mendengar suara dengan berkata seperti ini, setengah dosa Abdullah bin Ummi Maktum telah diampuni. Maka aku tidak rela kalau kamu jatuh lagi, setengah lagi diampuni oleh Allah. Nah, itu iblis tuh. Jadi sebaik-baiknya iblis tetap aja ada udang di balik batu. Iblis mengantarkan agar Abdullah bin Ummi Maktum tidak jatuh. Masjid rumah. Ternyata ada visi misinya apa? Biar Abdullah bin Ummi Maktum tidak jatuh lagi. Takut setengah dosa Abdullah bin Ummi Maktum diampuni oleh Allah. Jadi bersih nanti dosanya. Jadi orang yang istiqomah,
Orang yang istiqomah itu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Orang yang istiqomah itu insya Allah hatinya tidak akan merasa takut dan sedih. Orang yang istiqomah itu akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30, 31, 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Kemudian mereka istiqomah. Berarti kembali kepada syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah memaknai dua kalimat syahadat. Mengatakan bahwa Rabbnya adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat lalu berkata, Allah takhafu, wahai yang istiqomah, yang beriman kepada Allah dan istiqomah, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jaminannya Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah insya Allah tidak akan merasakan takut dan sedih, kecuali takut dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih takut amalnya kalau tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Udah lewat 7 menit. Baik. Nahnu auliyaukum. Kata malaikat, kami ini wali-wali kalian. Artinya pelindung-pelindung kalian. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kepada kalian fiha, di dalam surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang diinginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga apa yang kalian cita-citakan. Nuzulan, sebagai penghormatan, min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk supaya kita kuat istiqomah, silahkan baca surah Fussilat surat ke-41 ayat 30, 32, 30, 31, 32 ya, 33. Baca, renungkan, kalau bisa dihafalkan, insya Allah menjadi motivasi kepada kita agar senantiasa kita bisa istiqomah dalam ibadah sehari-hari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.